Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. As-sababus tsani, sebab yang kedua dari tiga sebab yang menyebabkan ilmu itu menjadi ilmu yang tercela. As-sababus tsani, adapun sebab yang kedua, ayyakuna, apabila yakuna ada apa ilmu mudirran, itu membahayakan bisahibihi, kepada pemiliknya ilmu, fi ghalibil amri, dalam perkara biasa, ka ilmin nujumi, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan. Fa innahu fi nafsihi ghairu madmumin lidatihi, karena sesungguhnya ilmu nujum fi nafsihi, di dalam dirinya ilmu nujum, ghairu madmumin, itu tidak tercela, lidatihi, karena zatnya ilmu nujum. Jadi sebab yang kedua itu adalah ketika ilmu itu dapat membahayakan kepada pemiliknya, itu menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang tercela. Padahal ilmu nujum ini tidak selamanya itu tercela. Dia pada hukum asalnya ilmu nujum itu adalah bukan termasuk dari ilmu yang tercela, ilmu nujumnya. Tetapi ilmu nujum akan menjadi tercela apabila dia membahayakan kepada pemilik ilmunya, orang yang punya ilmu nujum. Penyebab menjadikan berbahaya itulah yang menjadikan dia itu jadi tercela. Itu huwa ismani, karena itu sesungguhnya ilmu nujum itu kismani, itu ada dua bagian. Karena zatnya ilmu nujum itu dia bukan ilmu yang tercela, maka ilmu nujum itu terbagilah dia menjadi dua. Kismun hisabiyun, yang pertama adalah bagian hisabi, yaitu ilmu hitung. Waqad nataqal Qur'anu, dan sungguh telah menjelaskan apa Al-Quran, bi anna masirasy syamsi wal qamari mahsubun, nah sesungguhnya perjalanan matahari dan bulan, mahsubun, itu dihitung. Idza qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, asy-syamsu wal qamaru bihusbanin, adapun matahari wal qamaru dan bulan, bihusbanin, itu menurut perhitungan. Surat Ar-Rahman ayat 5. Wa qala azza min qailin, dan berfirman siapa yang maha agung, itu Allah maksudnya, min qailin, dari firman-Nya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, dan terhadap bulan, qaddarnahu, kami telah tentukan terhadap bulan, manazila, terhadap garis-garis edarnya, hatta, sehingga ada kembali, sampai kembali apa bulan, kal urjunil qadimi, seperti mayang ataupun tandan tua. Jadi bulan, matahari itu dia bergerak, berjalan berdasarkan garis edarnya. Nah, itu adalah ilmu hisabiyah. Jadi itu tidak tercela dia ilmu itu. Yang menyebabkan tercelanya itu di bagian kedua ini bukan ilmunya, bukan ilmu nujumnya itu. Ilmu nujumnya tidak, tetapi akibat dari mengetahui
memahami, menguasai ilmu itu ketika membahayakan terhadap diri seseorang, baru itu dia menjadi tercela. Wasani al-ahkam, dan yang kedua adalah hukum-hukum. Wahasiluhu, dan adapun hasilnya ilmu nujum, yarji'u ilal istidlali alal hawadisi, itu kembali kepada analisa, pengambilan dalil alal hawadisi, atas perkara-perkara yang baru, bil asbabi, dengan sebab-sebab. Wa huwa yudahi, sedangkan ilmu nujum yudahi itu menyerupai istidlal tabibi, terhadap analisa seorang dokter, bin nabdi, dengan detak jantung, alama sayahdusu, terhadap perkara yang akan terjadi, minal marodi, dari orang yang sakit. Ini maksudnya diperumpamakan ilmu hisab ini sama seperti dokter ketika memeriksa jantung manusia. Setelah memeriksa jantung manusia, kemudian dokter itu memprediksi, menganalisa, kau ini kayaknya ada penyakit ini nih, kayaknya, padahal itu belum pasti. Wa dan adapun ilmu nujum ma'rifatun, itu adalah mengetahui, bimujari, dengan berlakunya sunnatillahi ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adatihi, dan kebiasaan di dalam makhluknya. Padahal semuanya itu tergantung dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan dari kebiasaan. Makanya al-adatu muhakkamah. Jadi hukum juga selain bersandar kepada ketentuan Allah, hukum juga didasarkan kepada adat kebiasaan manusia. Berarti hukum itu adalah situasional, kondisional. Walakin zammahu, mencela terhadap ilmu nujum, asyar'u, ilmu syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadaru fa'amsiku, wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku, wa idza dzukira ashabi fa'amsiku. Di sabda Nabi, apabila dijelaskan tentang al-qadar, jadi batasan ketentuan Allah, maka diamlah. Apabila dijelaskan tentang nujum, bintang-bintang, fa'amsiku, maka diamlah. Apabila dijelaskan tentang sahabat-sahabatku, kata Nabi, fa'amsiku, maka juga diamlah. Kenapa? Karena qadar itu sudah sunnatullah, ketentuan dari Allah. Qadar dan qadarmu yang telah diberikan Allah itu udah terima, tak usah kita protes kepada Allah. Begitu juga ketika ada orang seolah-olah dia mendewa-dewakan, nuduh dia tentang sahabat Nabi, sama dipertegas lagi oleh hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di salasan, aku sangat khawatir ala ummati, atas umatku, ba'di, setelahku, maksudnya setelah tidak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasan, terhadap 3 perkara. Apa yang 3 itu? Yang pertama, haibul a'immati, yaitu kedoliman para imam-imam, kedoliman para pemimpin. Wa imanun bin nujumi, dan terlalu percaya kepada ilmu-ilmu nujum. Wa takdibun bil qadar, dan mendustakan
terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perkara yang sangat dikhawatirkan. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fil barri wal bahri thumma amsiku. Belajarlah kalian dari ilmu-ilmu nujum ma tahtaduna bihi, selama tahtaduna dapat memberi petunjuk bihi dengan ilmu nujum, fil barri di darat, wal bahri dan laut, thumma amsiku kemudian diamlah. Dari Sayyidina Umar, belajar ilmu nujum itu sepanjang ada manfaatnya, sepanjang bermanfaat kepada manusia. Kalau di luar untuk mendapatkan kemanfaatan itu, maka diamlah, artinya tak usah tahu kita ilmu nujum. Wa innama zujira anhu min salasati awjah, dan sesungguhnya zujira itu dilarang, dicela, anhu dari ilmu nujum itu min salasati awjahin, dari 3 segi, 3 arah. Jadi dilarangnya itu karena ada 3 segi yang membuat dia itu dilarang ilmu nujum. Ahaduha, adapun pertamanya dari yang 3, annahu sesungguhnya ilmu nujum mudirrun bi aktsaril khalqi, itu dapat membahayakan kepada orang banyak. Fa innahu idza ulqiya ilaihim anna hadhil athara tahdusu akiba sairil kawakib, karena sesungguhnya ilmu nujum itu ulqiya, apabila diterangkan, ilaihim kepada makhluk, kepada orang banyak, karena sesungguhnya hadhil athara, kejadian ini, tahdusu itu bisa terjadi akibat sairil kawakib, karena sebab perjalanan kawakib, bintang-bintang. Waqa'a, maka akan tumbuh fi nufusihim, di dalam diri-dirinya makhluk, keyakinan annal kawakib, sesungguhnya bintang-bintang itu, iya, adapun bintang-bintang kawakib al-mu'athirah, adalah penyebab dari sebuah kejadian. Ini maksudnya yang menyebabkan ilmu nujum itu menjadi dicela, menjadi dilarang, apabila dapat membahayakan kepada orang banyak. Itu membahayakan terhadap apa? Keyakinan, kepercayaan orang banyak. Contohnya misalnya, oh ini bisa terjadi ini karena ada bintang ini. Dengan munculnya bahasa seperti itu, kemudian masyarakat nanti berubah keyakinan dia akan di dalam diri muncul keyakinan bahwa terjadinya sesuatu itu karena bintang-bintang itu, Allahnya jadi hilang. Wa annaha, dan sesungguhnya al-kawakib al-alihatul mudabbiratu, adalah Tuhan penguasa al-mudabbirah, yang menentukan sesuatu kejadian. Muncul keyakinan bahwa tak akan ada kejadian, tidak akan pernah terjadi sesuatu apabila tidak ada bintang-bintang itu. Jadi hilang Allahnya sudah. Padahal semuanya itu kitanya, manusianya, ya nujumnya, bintang-bintangnya itu semua justru itu di dalam kekuasaan Allah untuk menghindari itu, menjaga ketauhidan, menjaga tauhidnya manusia. Maka apabila berbahaya seperti itu kepada keimanan, maka ilmu nujum itu menjadi ilmu yang tercela. Li'annaha,
Jawahiru syarifatun samawiyatun, karena sesungguhnya kawakib adalah sesuatu syarifatun yang mulia, samawiyatun yang sebangsa langit. Jadi makhluk yang sangat mulia, karena itu makhluk yang ada di langit kemudian didewa-dewakan, dipertuhankan bintang, itu yang dihindarkan. Kata Imam Ghazali, kenapa ilmu nujum itu apabila membahayakan itu menjadi terbelah. Ya'dumu wa'uha fil qulubi, akan besar atau akan menjadi agung. Wa'uha, apa kesannya kawakib, kesannya bintang-bintang itu fil qulubi, di dalam hati, di dalam hati makhluk. Karena sudah dipuja-puja, dipuji-puji, maka kemudian bintang itu menjadi diagung-agungkan di dalam hati manusia. Kalau itu sudah terjadi, maka hati manusia, keimanannya itu akan menjadi rusak. Faya bekul kolbu multafitan ilaiha, maka akan tetap apa hati multafitan itu akan berpaling ilaiha, kepada kawakib, kepada nujum, kepada bintang-bintang. Jadi hatinya ketika hal itu yang terjadi, maka hati itu akan berpaling kepada nujum, kepada benda ciptaan Allah, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaral khaira wasyarra marjuan wa mahduran min jihatiha. Wa yara, dan melihat, al khaira, kepada kebaikan, wasyarra, dan kepada kejahatan, marjuan, harapan, mahduran, celaan-celaan, min jihatiha, dari arahnya kawakib. Jadi berdasarkan kepada kawakib, kepada nujum itu. Efek yang selanjutnya akan muncul ketika kita telah berpaling, mempercayai sesuatu, mempercayai bintang-bintang ini, maka untuk selanjutnya ketika melihat sesuatu, menilai sesuatu, baik tidaknya sesuatu itu, kemudian disandarkanlah kepada nujum atau bintang-bintang. Ini yang berbahayanya, makanya dilarang. Wa yunmahi zikrullahi ta'ala anil qalbi, wa yunmahi zikrullahi ta'ala anil qalbi. Ketika itu terjadi, maka terputuslah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati. Jadi hilang dah Allahnya. Yang muncul di keyakinannya itu adalah bintang itu, jadi bukan Allah lagi sudah. Fa inna dha'ifa, karena sesungguhnya orang yang lemah, yaksur, itu akan memendekkan nadruhu, pandangannya, alal wasaiti, atas perantara-perantara, menyandarkannya itu pada bintang-bintang ini. Kalau orang awam ini kan mudah percaya. Jadi ketika kita menyandarkan sesuatu itu kepada benda, bukan kepada Allah, maka pelan-pelan hati kita akan tergeser. Percayaan kita itu nanti pada ujungnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada benda. Contohnya kalau dia dalam pembahasan ini, itu kepada nujum, itu kepada bintang. Makanya mempelajari itu tuh, ketika ini yang akan terjadi, inilah termasuk yang kedua penyebab kenapa ilmu nujum itu dilarang di dalam agama. Wal alimur rasihu,
Dan adapun orang alim yang mendalam, yang betul-betul pintar, alim, huwallazi yattali'u ala, maka dia adalah seseorang yang akan memunculkan atas anna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatun, itu semuanya tunduk bi amrihi, terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang yang punya ilmu, orang alim berilmu, dia tidak mudah percaya kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh makhluk. Dia tetap kepada kholiknya. Dia sadar bahwa itu hanya perantara saja. Nujum itu hanya wasilah. Apapun itu semua hanya wasilah. Tetap teguh hatinya itu keimanannya kepada Allah. Itu kalau orang yang berilmu. Kalau orang yang awam, ini yang jadi persoalan adalah orang yang awam, yang begitu kadang-kadang mudahnya dia itu percaya kepada hal-hal seperti itu, yang kemudian menyebabkan seolah-olah itulah Tuhan. Allah yang sebenarnya kemudian pelan-pelan terlupakan akhirnya. Ini yang menyebabkan ilmu nujum menjadi ilmu yang terlarang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ghazali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun udbi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatih ya latifan lam tazal qultum bina fima nazal innaka latifun lam tazal qultum bina بالمصطفى والمرسلين والأنبياء أجمعين وآلهم والتابعين بعد الشهاب المتقين لخمسة أتوي بها حر الوضائل المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتح